berpuasa yang berpuasa, yang tidak berpuasa yang menghormati yang puasa ya. Apa kabar? Aduh, lama tak sua ini ya. Meski puasa tetap jaga kesehatan ya. Yes, she is right. Gini Mas Bro dan Mbak Bro, Miss ini ada acara baru, namanya Ngintips. Miss, Sebentar Mbak, diam dulu. Silent is gold, you know. I don't know babar blas. Gini Mas Bro, Mbak Bro, A few moments later. aduh, jadi lupa kan, gara-gara Mbak sukanya main pisau, asal potong. Oh ya, terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro setia menunggu video Miss gitu. Gini Mbak kita kan punya acara baru namanya Ngintips. Loh, Ngintips itu nasi goreng crispy Miss, enak kriuk-kriuk, dikira acara kulineran kita. Ngintip itu nginceng, bukan intip, kesukaan Pak Dul Gidal-Gidul. Sudah, jangan bahas makanan, banyak orang puasa. Aduh Miss, saya kemarin tidak kuat berpuasa. Tergiur video mukbang di cloud. Dalam mbak, puasa sehari aja kok gak kuat. Jomblo bertahun-tahun aja kuat. Hahaha, sudah jangan dilanjutkan Miss. Nanti puasa Miss batal loh. Ya, Mas Bro, Mbak Bro, kena batunya Mbak Guk. Miss berarti lama gak bikin video cari wangsit ya, karena kehabisan konten. Hush, kan puasa, kalau banyak ngomong nanti bau mulut dan giginya juga bisa kering. Maka acara Ngintips ini kita nonton siaran langsung, tapi dilarang berisik Mbak biar tidak noise. Kalau ketahuan Mbak besar bisa di-kick. Cus Mbak. Kok lama Miss? Sabar sih Mbak, please deh. Don't talk active. Hai dear, di mana saja saat ini Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Ekna yang pasti dalam Smart Tip from the Top di edisi perdana kali ini. So very special untuk kita semuanya. Dan yang pasti di edisi kali ini Anda akan selalu bertemu dengan narasumber-narasumber yang siap berbagi. Dan kayaknya beliau-beliau tuh nggak bakal pelit untuk berbagi sesuatu untuk kita deh ya. Seperti itu. Dan spesial yang kali ini berbagi untuk kita semua, untuk Anda, di mana saja saat ini Anda berada. Anda bisa menyaksikan video kami, Anda bisa menyaksikan tayangan kami. Saya tidak sendiri bersama dengan Raden Ayu Febri Dipokusumo. Iya, mungkin kalau untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, itu sudah tidak asing, tapi bagi Indonesia juga tidak asing sebenarnya ya kata-kata dari Keraton Solo, karena beliau memang ada dan beliau dari Keraton Solo. Saya langsung sapa beliau, kita sapa beliau ya dear ya. Ibu apa kabar? Ya, selamat sore, alhamdulillah baik. Aduh senang sekali hari ini bisa bertemu dengan suasana yang sangat fresh karena kita masuk di bulan Ramadan nih, edisi perdana ya Ibu ya. Terima kasih sekali Ibu bisa menghiasi di edisi perdana Smart Tip from the Top ini secara luar biasa yang bisa disaksikan oleh banyak orang, yang bisa didengar, disaksikan dan dilihat ya, mungkin seperti itu. Nah, apa kabar dengan suasana di Solo ini? Wah, ini kayaknya suasana sudah kondusif, segala sesuatunya sudah berjalan lancar ya Ibu ya. Bagaimana Bu suasana di Keraton sendiri? Oke, baik. Sudah semakin gayeng ya ini sekarang. Kebetulan di Solo sendiri, di sekitar seputaran Balai Kota dan juga Pasar Gede itu, kalau di Imlek kemarin ada banyak lampion-lampion Imlek. Kalau sekarang Ramadan, hiasannya sudah berganti nuansa Ramadan. Dengan nuansa Ramadan. Kuning. Jadi suasana Ramadan sangat dirasakan di kota Solo ini.
Bahkan banyak kegiatan-kegiatan di beberapa tempat di Kota Solo semua menyambut Ramadan. Ada pusat-pusat takjil, penjualan takjil, kemudian juga ya lampu-lampu kalau sore ini sudah mulai menyala semua, lampion-lampion bernuansa Ramadan dengan Asmaul Husna di sepanjang jalan menuju Balai Kota sudah menghiasi Kota Solo. Jadi suasana sudah semakin meriah, sudah semakin ramai, dan menyambut kemenangan Ramadan pun sudah semakin membuat suasana hidup jelas ya. Oke, benar. Ini iya betul-betul ya. Benar. Ini saya baru mendengarkan aja Bu Febri ya. Ngediko seperti ini saya merinding loh rasanya. Aduh, rasanya merinding sekali. Memang Ramadan ini memang suasana yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, begitu ya Bu Febri ya. Apalagi Bu Febri ini memang beliau adalah istri dari pangeran ya, seorang pangeran lah paling tidak seperti itu, Dipokusumo. Nah, ini memang ada sebuah tradisi yang cukup berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Apakah seperti itu Bu Febri? Ya, kalau di keraton sendiri kami juga mungkin hampir sama ya dengan masyarakat yang ada di luar dari tembok keraton, mengadakan sebuah tradisi untuk menyambut Ramadan ini. Tapi tradisinya sebelum bulan Ramadan kita ada yang disebut dengan nyadran atau bersiarah. Oh, bersiarah. Oh iya. Leluhur. Jadi ini cukup banyak dari Sultan Agung ke semua para leluhur, raja-raja terdahulu. Kemudian nanti kalau sudah semua dari yang paling sepuh, yang kami sepuhkan dulu, kemudian terus sampai ke masing-masing dari keluarga-keluarga terdekat. Jadi cukup panjang juga, cukup banyak juga yang kami kunjungi atau tempat di mana kami berziarah. Kemudian setelah memasuki bulan Ramadan, ya seperti biasa di keraton sendiri juga rutin diadakan tarawih bersama setiap malam harinya. Kemudian nanti biasanya di malam selikuran. Kalau di zaman Pakubono ke-10 itu terkenal dengan malam selikuran. Iya. Itu masyarakat di zaman Pakubono ke-10 dan masih diteruskan di Kota Solo itu di malam selikur atau malam ke-21 Ramadan itu ada kapal teng. Jadi setiap kampung itu masyarakat membuat teng gitu ya. Kemudian pion ya lebih kerennya. Oh gitu. Iya betul ya. Diarak gitu ya keliling gitu. Sekitar kampung di situ. Kalau di sini ya di sekitar keraton. Kemudian malam syukuran. Nah nanti ada paring zakat fitrah dalam. Jadi dari keraton Sinuwun keputusan untuk memberikan ke Masjid Agung. Nah, nanti ada bakdo hari lebarannya ya, bakdo lebaran itu. Bakdo lebarannya. Gunungan yang dibawa jadi semacam sebuah sedekah dari raja, gunungan yang berisi makanan begitu dibawa, habis didoakan, kemudian dibawa ke masjid, didoakan di masjid, kemudian dibagi untuk masyarakat. Dimakan rame-rame, aduh seneng banget ya. Jadi sebuah gunungan ya akhirnya ya jadi memang begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Masyarakat di sekitar keraton pun sudah semakin merasakan saat ini di sekitar Baluwarti kalau di Solo ini di setiap kampung begitu ya, di setiap daerah ini berjualan takjil, kemudian sore hari menyambut waktu berbuka itu sudah mulai ramai juga, menunjukkan geliat ekonomi pun berarti sudah mulai. Oke. Ya mungkin kalau melihat perkembangan cukup berbeda dengan beberapa lebaran yang lalu kali ya, dan ini mungkin sudah cukup berbeda, lebih kondusif, dan pariwisata Solo kan merupakan ya bagian dari pariwisata. Apakah sekarang juga sudah bergeliat seperti sebelum-sebelumnya begitu? Ya kalau melihat perkembangan belakangan ini ya, bulan-bulan belakangan, saya rasa sudah cukup baik ya, karena tingkat kamar itu sudah cukup bagus. Kebetulan saya wakil ketua di Kadin Kota Surakarta, jadi juga memonitor perkembangan ekonomi yang ada di Kota Solo ini sangat bagus. Jadi hotel-hotel tingkat hunian sudah mulai. Kemudian hampir semua tempat-tempat
berbuka puasa itu penuh, baik itu yang kuliner Solo maupun Wah, betul hotel, betul. acara-acara bukber gitu ya, buka puasa bersama sudah mulai banyak ini cukup mengembirakan ya, cukup mengembirakan karena juga peraturan yang sudah semakin disesuaikan dan masyarakat juga sudah sekarang ini gencar di Kota Solo. Wali kota kami juga mengadakan vaksinasi di mana-mana untuk booster sebagai syarat perjalanan mudik ya. Jadi itu mendukung dari banyaknya warga masyarakat yang sudah melakukan mobilitas. Nah, kebetulan kalau di Solo kan memang tradisi di Jawa ini kan ada nyadran ya, karena kami di benar-benar. Sehingga seluruh masyarakat Jawa rasanya seperti itu. Sehingga Ramadan kemarin banyak keluarga-keluarga yang dari Jakarta, masyarakat yang tinggalnya di Jakarta tetapi punya pamijen atau keluarganya dimakamkan di Solo dan sekitarnya, itu rata-rata kan pulang kampung semua ya. Ada 2 kali sesi pulang kampung untuk untuk Lebaran. Oh gitu. Dan moda transportasi sekarang kan semakin bebas ya, tidak ada. Iya, benar-benar. Tol yang dibuka sangat mempermudah orang untuk melakukan mobilitas dari satu kota ke kota lain, itu juga memberikan sebuah dampak positif dan juga memberikan sebuah keleluasaan untuk masyarakat bisa melakukan perjalanan ke luar kota. Dan rasanya sekarang sulit untuk mengajak masyarakat untuk booster vaksin karena sekarang ketika ada regulasi baru bahwa kalau sudah booster jadi bebas untuk lebih leluasa buat mudik untuk melakukan perjalanan dengan transportasi umum, itu orang juga berbondong-bondong dan sekarang banyak sentra vaksinasi di Solo juga dibuka malam. Di Solo. Jadi dibuka malam hari untuk memberikan. Oke, baik. Aduh, keren banget. Ini perlu memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Wali Kota Solo ya. Nah, ini benar sekali. Masih muda masalahnya ya. Jadi energik sekali ini beliaunya seperti itu. Oke, secara garis besar ini Bu Febri. Ada nggak sih sebuah harapan ini dari keraton sih masalahnya ya. Jadi memang kita berharap semua dampak dari yang berlalu ini sudah akan terkikis lah ya gitu. Apa harapan dari Ibu mewakili dari Keraton Solo gitu? Punya sebuah harapan agar Solo kembali ya. Solo sih menarik, nggak pernah tidur lah menurut saya Solo itu. Nggak pernah tidur kalau saya ke sana ya begitu. Nah, ada sebuah harapan apa di endemi kali ini ya Bu? Ini pandemi sih sudah berlalu dan kita akan tetap bersebelahan dengan virus, tetapi virus itu tidak akan justru kita akan menaklukkan mereka. Jadi mereka tidak akan menaklukkan kita gitu. Nah, apa harapan dari Bu Febri untuk ke depan? Wah, ini karena beliau adalah seorang pelaku bisnis dan beliau adalah seorang praktisi. Nah, bagaimana Bu Febri? Ya, yang jelas harapan saya adalah masyarakat di Kota Solo dan sekitarnya juga masyarakat Indonesia semakin harus meningkatkan kesadaran dirinya untuk kita meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau seperti ini kita kan tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Dan apalagi seperti ini ya, sekarang ini kan ya tadi sudah disampaikan bahwa kita sepertinya harus berdamai, tidak bisa dihindari karena sudah masyarakat pun kadang-kadang diajak untuk prokes pun sekarang mulai merasa lebih leluasa seperti flu gitu. Nggak usah pakai betul. Sebenarnya kalau saya pribadi merasakan dampak yang luar biasa, kebiasaan menggunakan masker itu sebenarnya memperkecil banyak ya untuk flu. Betul, tapi betul, setuju. Ya, menjaga sekali dari kebersihan kita. Terus kemudian dengan adanya prokes kita harus cuci tangan, kita harus lebih menjaga kebersihan itu habit baru. Ya, jadi mungkin kalau sehari mandi 2 kali, mungkin sekarang bisa mandi lebih dari 2 kali sehari. Betul ya. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, misalnya kita mau jajan di luar ataupun apa, kita pun harus melihat higienitas dan sebagainya. Dan saya juga berharap bahwa seluruh pelaku bisnis juga harus mulai melakukan itu, bahkan sampai di pedagang yang kuliner, mohon maaf ya, pedagang kaki lima itu pun harus meningkatkan kualitasnya. Sekarang di pasar-pasar saja, kami di sini di Pasar Gede, orang untuk mengambil makanannya sudah mulai pakai sarung tangan. Ya itu sebuah konsekuensi. Aware yang berbeda ya. Hidup sehat yang disebut dengan new normal. Mulai seperti itu. Karena orang betul. gitu kan. Sekarang sudah mulai
Dengan kelangkaan minyak goreng pun orang sudah mulai mikir, oke deh saya nggak terlalu banyak lagi mengkonsumsi goreng-gorengan gitu ya. Jadi yang direbus, yang dikukus misalnya. Kemudian harus mikir dulu jajanan yang dibeli, takjilan yang di pinggir jalan ini kira-kira bersih nggak ya? Kualitasnya seperti apa? Orang sudah mulai ke arah kualitas dari apa yang dimakan, kualitas dari kebiasaan hidupnya, kualitas dari kehidupannya sendiri itu sudah sekarang saya melihat semakin aware dan sudah apa namanya ya kesadarannya kebetulan hari lebih ini punya pengalaman yang istimewa, namanya mengajak beberapa lansia yang sebelumnya sekali vaksin tidak mau, tetapi tadi kami bisa mengantarnya, membawa ke salah satu rumah sakit daerah di Kota Solo untuk vaksin gitu. Jadi luar biasa. Harus melakukannya dengan ketulusan, dengan pendekatan, ya, dengan cara menyampaikannya dengan argumentasi menyenangkan, orang tidak merasa beban. Kalau dulu misalnya orang merasa aduh harus semprot-semprot misalnya, harus pakai masker, harus cuci tangan, banyak aturan. Kemudian naik pesawat harus begini, naik kereta harus begini. Kalau sekarang saya berharap jadikan ini bukan sebagai beban, tapi mari kita mencari solusi bersama. Jadikan ini sebagai apa namanya ya, sebuah titik baru untuk hidup baru yang lebih sehat, hidup yang lebih berkualitas. Kita pilih jenis makanan yang kita makan, kita pilih lingkungan di mana kita bergaul, kita yang kita tentukan sendiri ya, maksudnya kita yang bisa sendiri level kehidupan kita sendiri. Iya, benar sekali. Semakin menjaga diri kita sendiri, otomatis tidak hanya bersih itu yang didapat, tapi saya rasa juga kalau sebagai perempuan ya kecantikan, aura, energi. Betul. Iya. Akan itu pasti mengikuti otomatis. Iya, benar-benar. Kebaikan di sekitar pun jadi akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Somehow betul ya. Keberuntungan dan circle kebaikan. Karena saya juga melihat banyak orang sekarang menjadi lebih bersyukur ya. Sejujurnya saya kan aktivis di organisasi pengabdian masyarakat ya. Jadi rasanya kok lebih gampang ya buka dompet donasi sekarang. Menurut saya, karena semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat jiwa berbagi, dan ini satu hal makin tinggi ya. Di samping itu juga momentum, kesempatan itu ternyata memang betul-betul tidak datang dua kali. Kalau di flashback kehidupan yang kita kemarin, itu kan ngeri sekali kan. Maksudnya, iya benar. Jadi di luar dari dugaan kita yang kita tidak bisa mengulang lagi gitu. Jadi mumpung di saat masih ada waktu longgar, mari lakukan. Sebelum datang masa sempitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Itu rasanya menjadi sesuatu yang terbiasa. Sekarang saya buka harus open ada di pikiran. Kemarin kami membagi 1.000 takjil ya dengan harapan cuma 200-300 deh. Ternyata berbondong. Tapi 1.000 juga habis, Bu. 1.000 juga jadi sampai ya. Kami bagikan 1.000 gitu ya untuk masyarakat di depan balai. Jadi 1.000 takjil dan banyak anak muda ikut di sana. Kalau satu anak muda mendonasikan 1 gelas cola seharga, dia merasa ringan. Tapi kalau dia diminta uang 40.000, mungkin dia akan mikir. Mungkin sama dengan teman-teman saya misalnya ya di level eksekutif atau di level dewasa. Kalau kita minta langsung 400.000 atau 500.000 untuk donasi, mungkin dia mikir. Tapi kalau kita bilang, oke deh, kamu sumbang arem-arem ya 10, yang ibu yang ini sosis Solo 20. Wah. Yang ini kue lumpur 20. Jadi alhamdulillah dengan semangat kebersamaan itu ternyata oke deh saya mau, Bu. Saya surprise gitu ya. Saya surprise padahal memancing dengan saya menyumbang jajan pasar 50. Dan 50 itu kalau dihitung uang itu tidak terlalu mahal. Jajan pasar pun sekarang 3.000 satunya juga dapat. Misalnya kita dapat, iya. 30.000 gitu ya. Tetapi ketika pancingan itu dibuka, yang lain itu langsung ternyata meledak.
saya mau pastel, saya mau kue ini, saya yang minumnya, saya yang ini. Jadi ternyata menggerakkan yang luar biasa. Di samping itu Iya. kami juga kemarin Circle kebaikan berjalan ya. seperti buku-buku di belakang penjelasan ini Mbak Eka. Kemarin kami juga jadi sedekah itu kami ajak anak-anak muda, kebetulan kami juga concern di literasi. Saya dengan organisasi Rotary saya di literasi. Sehingga kita ajak, oke deh kalau yang mungkin uang sakunya belum cukup, yuk anak-anak muda di Kota Solo, Forum Anak Kota Solo, Forum keren. anak-anak SMA dari Regina Pacis, kebetulan partner kami. Itu kita minta untuk ya, ada buku apa di rumah kamu yang mungkin kamu sudah kumpulin, berbagi sama orang. Akhirnya terkumpul juga lebih dari 500 buku. Jadi satu orang baik. 3 buku. Jadi bersedekah itu tidak harus sesuatu yang uang begitu kan, tapi kemudian apa yang ada di rumah bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi harapan saya dengan semangat-semangat ini, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah merubah pola perilaku masyarakat Indonesia, kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia itu kan karakter orang gotong royong. Waktu pandemi di awal kan ada banyak ya di kampung-kampung itu di apa sih kalau orang Jawa bilang dicentel-centel ke orang suruh ngambil bebas sendiri plastik-plastik itu isinya. Ya betul, benar-benar. Depan pagarnya dikirimin makanan itu kan jiwa gotong royong, jiwa berbagi yang sudah dimiliki oleh para pendahulu kita ini kan merasuk betul. Nah itulah Indonesia. Itu Indonesia. Betul sekali. Iya betul. Ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia, kebangkitan karakter dan batin jiwa Indonesia itu muncul dan jadi habit. Kalau sudah seperti ini habit sehingga kita nggak merasa berat tuh. Misalnya, yuk Bu, kalau ada kelonggaran, yuk ikut donasi misalnya. Saya baru saja ini sebelum kita bincang-bincang ini saya baru dari Gria PMI. Gria PMI itu adalah di sini orang-orang yang kebetulan gangguan kejiwaan itu tampung yang terlantar, kemudian orang-orang sepuh yang terlantar ini ditempatkan di satu tempat gitu ya, satu tempat tertentu. Saya baru dari sana juga dan berbagi dengan teman-teman Kadin di sana. Jadi menyenangkan dan sekarang itu kayaknya luar biasa. Jadi harapan ke depan semoga ini jadi habit yang luar biasa. Amin. Iya. Anak-anak sejak dini tuh sudah mulai senang untuk berbagi gitu ya. Iya, benar sekali. Dan kita merasa Indonesia semakin baik. Ya, kalau kita menoleh ke belakang, jadi pandemi itu membawa sebuah hikmat ya, sebuah hikmat kebersamaan menata kembali pada kesehatan yang lebih baik lagi. Kesehatan kemarin mungkin dipikir sebagai nomor berapa, tapi saya pernah wawancara dengan Bu Febri juga mengatakan bahwa kesehatan ini bahkan menjadi nomor 1 orang memilih ya, untuk memilih mengacu kepada itu. Bahkan sekarang kita melihat orang-orang jualan yang tadinya mungkin ya jualannya agak biasa-biasa gitu, kurang begitu memperhatikan kehygienisan, sekarang sudah mulai punya sebuah kesadaran bahwa mereka semua merasakan betapa kalau sakit itu biayanya mahal begitu. Nah itu dia. Tapi begini Bu Febri, ada yang orang bertanya dengan saya begini, tapi benar ya kalau orang-orang keraton itu karena memang ada sebuah ritual itu dalam arti bagaimana menata kesehatan dengan baik, segala sesuatunya kan enggak ada. Kalau kita makan aja, langsung. Kalau di keraton itu kan pasti ayo harus cuci tangan, harus apa, itu aturan seperti zaman saya waktu kecil dengan nenek saya, kayak gitu aturannya seperti itu. Makanya Bu Febri kelihatannya cantik banget karena mungkin setiap hari itu itu juga pasti menjalankan wajib untuk wudhu, itu juga nggak pernah kayak kita bolong-bolong katanya gitu. Oh iya ya, itu pengaruh ya mungkin ya. Wah, itu pengaruh sekali mungkin seperti itu. Nah, ini kita bersama dengan beliau memang kita akan membahas tentang segala sesuatu tentang Ramadan. Tapi sebenarnya bukan cuma di Ramadan kita berpikir akan hal itu ya. Ramadan kali ini cukup berbeda menurut saya karena diawali dengan pandemi yang membuat kita juga semakin sadarkan kesehatan begitu kan ya. Nah, tapi menjawab pertanyaan dari orang-orang yang agak sedikit kepo ya Bu Febri ya. Pantas ya beliau itu ya tetap cantik, glowing, bersinar gitu kan, padahal biaya glowing tidak ditanggung BPJS katanya begitu.
Monggo Bu Febri untuk bisa menyampaikan biar mereka menjawab, oh sebenarnya di keraton pun juga ada tatanan sama seperti rumah-rumah. Apakah kita selama ini nggak punya etika dan tata cara gitu kan? Monggo silakan. Ya benar Mbak. Jadi gini, kalau di keraton itu filosofi dari orang Jawa sendiri, setiap yang dilakukan itu adalah bentuk doa. Bentuk doa. Oke, baik. Ya. Jadi ikhtiar iku yakti pramihing reh rahayu sinambi budidoyo lan waspodo. Jadi ikhtiar itu memang harus dilakukan gitu. Ikhtiar untuk cantik, ikhtiar untuk hidup enak, ikhtiar untuk baik, ikhtiar untuk kita itu sehat, itu harus diikhtiarkan. Kanti eling lan waspodo. Jadi harus selalu ingat. Nah, eling itu ingat ya. Ini orang yang bukan orang Jawa pasti apa itu Ibu? Nah, eling itu ingat, waspodo itu berarti jaga-jaga ya. Ya, laku tirakat. Jadi kalau di luar dari puasa Ramadan, kami kan punya yang namanya sesire. Jadi kita berpuasa pantangan ya. Pantangan bukan karena tidak ada, justru karena ada banyak di depan kita. Kalau zaman raja-raja dulu kan kira-kira meja mungkin 2 meter ya, dari ujung sampai ujung itu penuh gitu. Penuh makanan. Ya, bagaimana kita bisa menahan diri untuk melakukan sesire atau ngirang-ngirangi. Jadi puasa itu adalah bagian dari betul-betul pengendalian diri, karena punya banyak, kita ini mengurangi supaya mengendalikan nafsu kita. Jadi bahkan ada misalnya terapi yang misalnya dikatakan, pasti pernah dengar mungkin ya, kalau orang-orang Jawa kuno misalnya, para pendahulu kita ngebleng, nganyep, ngerowot misalnya, mutih, gitu kan? Bukan berarti tidak bisa beli atau tidak ada, tapi memang untuk misalnya nganyep, boleh makan apa juga, tapi tidak boleh menggunakan garam. Semua boleh. Tapi kalau siang hari nasi dengan garam saja, itu ada tekniknya tersendiri. Atau ngerawat semua umbi-umbian misalnya yang dimakan, tidak makan yang lain. Jadi singkong, ubi, telo ya, kemudian kacang tanah itu dimakan tapi tidak makan yang lain, atau mutih dan sebagainya. Itu iri atau ngirang-ngirangi. Sehingga itu menjadi sebuah tradisi kebiasaan kita melakukan segala sesuatu itu ada ikhtiarnya. Karena kan di keraton ini kan disebut dengan setiap upacara kan ada sesaji. Nah, sebenarnya kalau saya melihat, saya sebagai orang muda yang masuk di keraton dengan tradisi yang kental, awalnya pun saya juga kepo gitu ya, pengen tahu. Saya juga lahir dan besar di keluarga Jawa yang sangat Jawa, tapi ketika masuk menjadi keluarga keraton, menjadi menantu raja ini kan saya betul-betul masuk di dalam keluarga inti yang melihat bagaimana tradisi itu dilakukan. Kemudian saya melihat sebenarnya yang namanya sesajen atau sesaji itu adalah sebuah sedekah bumi, dalam arti isinya kan semua makanan. Nah, itu ada filosofinya, karena yang menyiapkan makanan ini tidak hanya petani yang menghasilkan beras lalu kita olah menjadi nasi. Oke, baik. Segala lauk pauk, segala jenisnya ada. Nah, semua sesaji itu kita doa, jadi didoakan. Jadi supaya yang mengelola atau yang mengolah ini semua diberikan kesejahteraan hidupnya. Kami pun juga punya istilahnya, kami pun juga merasakan ada dampak berkahnya di situ. Jadi banyak sekali orang-orang dari luar, dari sekitar keraton sendiri, bahkan jauh-jauh Mbak datangnya, ketika upacara di keraton ada wilujengah namanya atau selamatan, ada sesaji, orang tuh datang ngelorot sajen. Jadi makanan sudah didoakan. Jadi ternyata ketika sebelum makan kita punya tradisi untuk berdoa. Jadi dongo bareng kami ini bersama. Sesaji di situ ada nasi liwet, ada ya kalau di situ uduk ya semua gitu di situ. Yang makan juga kita gitu. Jadi setelah makan dilorot oleh abdi dalam, terus kemudian yang hadir yang ikut ngepung di selamatan itu ikut makan gitu. Jadi tidak ada hal yang menurut saya, tidak ada hal yang menyimpang ya menurut saya, karena secara jadi itu memang seperti doa bersama gitu ya. Secara spiritual ini rasa syukur bahwa kita itu punya makanan yang sedemikian banyak, tapi sebelum makan mari kita berdoa, mendoakan yang membuat ini, yang menyediakan ini ada. Itu kan melalui sekian banyak orang untuk menyajikan 1 meter meja misalnya sajen. Iya, benar. Itu
hias-hias gitu ya, nggak cuma ditaruh gitu. Misalnya kayak gunungan kan ditata sedemikian rupa. Dari situ saya belajar, makna filosofinya untuk memberikan, ini kan persembahan kepada ilahi, persembahan kepada alam semesta. Itu harus memberikan yang terbaik. Nggak mau sae gitulah kata orang Jawa. Harus pakai ditempatkan yang bagus, kemudian diletakkan di piring yang bagus, dihias yang bagus, kemudian didoakan bersama, baru setelah itu dimakan. Sehingga dimakan bersama ya. Yang masuk dalam mulut kita ini ada berkahnya, ada mambu dongo gitu loh. Bau doa. Makanya sekarang ada banyak orang ketika testimoni itu membuat saya terenyuh. Ada seorang ibu ya datang dari Pasuruan jauh, dia rutin ikut Wilujengan di Keraton. Acara ini ya. Ikut Wilujengan di Keraton, dan kalau anaknya tidak ikut, dia bawa, dia minta, boleh nggak Gusti saya nyuwun gitu ya, dibawa lah. Buat siapa? Anak saya. Jadi setelah pulang di rumah, itu anaknya semuanya disuapin satu persatu sajen ini. Terus dia bilang, akhirnya berkahnya luar biasa, Bu. Loh kenapa kok gitu? Anaknya sukses, yang sekolah sukses, yang ini sukses, semua sukses. Nah, itu terus mungkin mengkultuskan orang diyakini bahwa ini makanan ada apanya sih? Padahal mempelajari, doakan bersama. Jadi meyakini juga ya akan baik gitu. Saya pun menerapkan pada keluarga saya, anak-anak saya, setiap ada Wilujengan, we have to change our mind. Kita hidup di dunia modern, tapi bahwa filosofi, spiritualitas, sebuah keyakinan itu tidak ada salahnya mengadopsi dari yang bagus masa lalu. Semua doa dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Maha Pemberi. Terima kasih. Telah dengan, kalau kami di keraton memang dengan cara Muslim, tapi yang agama lain pun mengamini dengan caranya masing-masing. Intinya kan semua memohon kepada Tuhan. Betul. Ternyata makanan-makanan yang didoakan inilah yang punya kekuatan energi spiritual yang besar. Itulah kenapa kalau dimakan pisangnya dari keraton, bukan dari keratonnya, tapi didoakan di tempat yang baik, didoakan oleh orang yang bersama, betul. Yang menanam pohon menghasilkan buah, ternyata dampaknya bagus ya, dan alhamdulillah itu berhasil happening juga di keluarga saya, Mbak. Jadi saya kemudian meyakini anak-anak saya 4 orang ya, anak saya yang paling besar dan 3 perempuan, mereka pun hidup di dunia modern, mereka juga sangat worldwide ya, tapi tradisi mereka tertarik, mereka senang, dan mereka selalu makan sesaji itu karena mereka tidak menganggap mengkultuskan sesajinya, tetapi makna filosofi di sana. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ada tradisi-tradisi, iya, termasuk kemudian kalau orang zaman kuno kan di depan rumah masih ada kendi. Ojo mlebu omah, kan kalau zaman dulu kan eyang-eyang mesti gitu. Iya, tapi betul. Kan kejadian. Padahal benar. Bisose orailo, selalu dibilang orailo. Pamali gitu ya. Cuci tangan dulu ya, cuci tangan ya, cuci ya. Jobo ki kudu wiso, kalau dari luar kamu harus cuci tangan, kamu harus bersih-bersih. Nggak boleh nggak ilok, tangan kaki harus dibersihkan, atau kita habis dari makam nggak boleh, habis layat nggak boleh, dari rumah sakit kita harus ini harus itu. Mungkin orang zaman nggak bisa menerjemahkan dengan konteks caranya mengungkap ya, betul. Akhirnya orang berpikir negatif, dipikir klenik itulah. Betul. Padahal itu lepas dari itu ya, Bu ya. Nanti ketempelan, soalnya ketempelan dari makam, dari orang lain, dari orang sakit, atau kenapa harus miso di luar? Bukan, energi di luar pun itu kan energinya banyak yang negatif, kita juga nggak pernah tahu. Kalau sekarang bisa dijelaskan, mungkin baju ini habis di luar kena debu, kena polusi udara, bahkan tas yang kita pakai, kalau perempuan-perempuan nggak menyadari, ditaruh di bawah, ditaruh di mana, sampai rumah ditaruh kotor di kamar, semua. Sadar kotor itu. Misalnya ke toilet, ke kamar mandi ditaruh sembarang, kan nggak sadar. Sekarang orang mulai semprot semuanya. Kalau dulu bilang ini pamali, dibilang aduh klenik lah, ini orang keraton klenik semua, misalnya gitu. Jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan tradisi semacam misalnya masuk ke sebuah tempat, kita harus lepas sepatu. Karena take off your shoes. Because kita nggak pernah tahu langkah jejak kaki kita tuh habis nginjek apa, habis dari mana. Jadi ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan leluhur dan orang-orang masa lalu. Makanya awet-awet ya usianya banyak yang
berumur panjang yang makanya cantik-cantik ya, makanya karena itu. kebiasaan itu dan Betul. setengah dipaksa ya, masyarakat sekarang kan setengah dipaksa untuk perilaku hidup sehat, new normal ini kan setengah dipaksa karena kondisi harus tahu benar. Betul. Allah itu mengingatkan kepada kita, iki loh, leluhurmu tuh sebenarnya udah melakukan ini, cuman karena nggak bisa menyampaikan dengan bahasa modern, kamu menerima ini tidak bisa enak. Jadi iya. Banyak ini sama di keraton juga kalau masuk kami tidak boleh, misalnya ada aturan nggak boleh di yang sebelah sana hanya boleh untuk ini, misalnya masuk pakaiannya harus seperti apa. Itu mungkin kalau awalnya saya juga mikir kok banyak aturan sih, tapi ternyata setelah renungkan kembali, oh iya, bahwa kita masuk ke sebuah tempat yang baik, yang dulunya oleh orang-orang yang mempunyai doyo linue itu dengan standar kesopanan. Makanya semua rumah di keraton itu dan di keratonnya sendiri pun di pintu masuk pertama, begitu masuk ruangan pertama pasti ada kaca. Pasti ada itu iya, kayak di kantor polisi Bu ya, ada kacanya. Jadi biar ngelihat sopan nggak sih kita itu. Jadi ketika mau menghadap raja, itu kamu seperti apa? Nah, sekarang ini kan raja di akhirat itu kan beliau yang maha memiliki kita, Tuhan Sang Maha Pencipta. Sudahkah kamu untuk menghadapi orang lain itu kamu berpakaian rapi, kamu pergi kemana, empan papan, menyesuaikan diri, kamu di mana nih? Di pasar ya kamu begini, kalau kamu di pantai ya silahkan begini, tapi kalau kamu di dalam sebuah kantor, di rumah, berkunjung ke tempat lebih tua atau di tempat yang formal ya sesuaikan diri. Jadi saya rasa normally lah, tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda. Cuman saya memang belajar banyak ya, bagaimana tirakat, bagaimana sesire, bagaimana ngirangi gitu ya. Ada di depan mata, tapi kita harus ngirangi. Kita harus sesire. Misalnya 1 minggu ini saya tidak makan hewan yang berkaki 4 sama sekali misalnya. Jadi makan selain 1 minggu full. 1 minggu full. Tapi semuanya ternyata kalau di dalam teorinya orang Jawa nih, kalau di keraton harus ada niat, harus dihidupkan dengan sebuah niat. Oh, tapi ya benar ya. Saya melakukan ini untuk apa? Tapi semuanya kan karena beliau juga gitu. Jadi tetap semua kembalinya kepada beliau Sang Maha Pencipta, kok nggak ada minta kepada siapa-siapa. Ini cuma sebuah proses kehidupan bahwa kita ini harus detoksifikasi. Iya betul. Karena kita punya sebuah tujuan ya. Kita punya sebuah tujuan. Untuk misalnya hening sejenak jam 12 malam di hari tertentu hening sejenak. Ya memang kita harus detox, kebanyakan ngobrol, kebanyakan dengerin omongan orang, nggak dengerin suara. Suara Tuhan. Ini tak kon meneng gitu loh. Kamu tak suruh diam seperti upacara satu suro. Kalau kita upacara satu suro itu malam tahun barunya orang Jawa. Itu bermeditasi, kita tirakat, kita keliling sekitar 7 km, tidak boleh bersuara. Nggak boleh bicara. Diam saja. Karena selama ini kita banyak ngomong, banyak dengerin suara orang, nggak dengerin suara hati sendiri. Kalaupun yang Muslim sholat, yang Nasrani berdoa, itu tidak betul-betul meluangkan waktu mendengar suaranya, tapi mungkin buru-buru karena situasi dan segala macam. Jadi cepat ekspres doanya ya. Ternyata segala aturan itu yang dilakukan leluhur zaman dulu itu sebenarnya ada maknanya. Maka ada benarnya juga. Jangan buru-buru kita don't judge justification. From the cover. Jadi kita menjudge sesuatu ya. Pasti ada filosofi, ada maknanya, ada maksudnya. Cuman perbedaan zaman, jiwa zaman yang berbeda itu orang di zamannya mungkin sangat berbeda ketika menyampaikan dan diterima oleh orang yang zaman sekarang. Jadi itulah terjadi gap atau missing link. Beda persepsi ya. Jadi beda persepsi ya, inilah karena komunikasi itu kan intinya menyamakan sebuah persepsi. Tapi benar ya, masa sih untuk menyamakan sebuah persepsi Tuhan izinkan dengan cara seperti inilah ya. Makanya orang sekarang punya sebuah titik kesadaran untuk sadar dengan kesehatan secara utuh setidak-tidaknya seperti itu. Ini bagus banget. Nah, seperti budaya-budaya di keraton, nggak usah di keraton orang Jawa juga
kayak tadi disampaikan oleh Bu Febri, sesirik puasa gitu. Saya juga pernah diajari puasa dan lain sebagainya. Kok nggak kuat ini puasanya ini. Tujuannya baik supaya kita juga belajar untuk meper hawa nafsu. Jadi belajar untuk mengurangi keinginan-keinginan yang nggak baik lah. Pokoknya keinginan yang berlebih gitu. Maka di saat Ramadan itu sudah semua orang bersama melakukan. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan seperti sesirik dan puasa kayak gitu, kayaknya Ramadan ini bukan hal yang berat ya, Bu Febri ya. Iya. Jadi, jadi ya menurut saya kalau kita sudah memulai, maka jadi habit supaya nggak ngerasa berat. Kan awalnya kan terpaksa. Siapa sih yang nggak terpaksa pakai masker? Saya aja juga rasanya kehilangan kecantikan gara-gara foto nggak pakai masker misalnya. Gitu ya. Nggak kelihatan glowing ya Bu. Kemudian aduh ngapain sih semprot-semprot gitu, terus cuci tangan ribet. Aduh banyak aturan, bahkan ada banyak lansia-lansia dia tidak mau vaksin karena ya wes lah rasa atau nggak usah kemana-mana lah. Misalnya kita mau masuk aturan peduli lindungi masuk mal pertama kali kan juga memberatkan. Semua orang saya rasa merasa berat dengan aturan-aturan baru. Tapi lama-kelamaan ini menjadi sebuah habit, kebiasaan. Dulu misalnya masuk di restoran, udah nggak mikir piring, gelas, sendok, garpu. Kemudian ada tradisi baru ini, kebiasaan baru, kan orang mesti lihat. Makanya semuanya di packing plastik, dimasukkan di celup air panas. Cuci tangan pun sudah bukan, ya maksudnya, ya meskipun masih banyak juga ya yang meninggalkan itu. Tetapi saya rasa masyarakat semakin ke sini, sadarlah dan aware ya, ada kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan kualitas hidup itu sangat benar sekali. Makanya kalau saya melihat budaya atau adat ya seperti di keraton itu memang cukup adatnya itu benar-benar ya seperti hal yang detail dan rinci. Tetapi memang setelah ditelusuri seperti yang disampaikan Bu Febri benar juga ya. Jadi tujuannya ternyata ya memang jadi sehat-sehat, semua jadi lebih oke gitu kan ya, itu perbedaannya gitu. Sampai dari segi makan, coba kalau ada jadi ini memang sekarang orang makan itu hampir semuanya serba cepet-cepet gitu kan ya. Mungkin meja makan di rumah itu sudah tidak berfungsi seperti dulu lagi yang bisa makan untuk rame-rame gitu kan, itu beda. Nah ini dia. Nah mungkin ada nggak sih Bu, misalkan Ramadan ini saat berbuka gitu kan ya, berbuka bersama itu kan menjadi sebuah keindahan gitu kan ya. Ramadan memang untuk orang-orang beragama Muslim ya, untuk agama Islam gitu kan, tapi bagi saya untuk Lebaran kayak gini nih, ini sudah budaya orang Indonesia gitu, milik semua, dan saya merindukan Ramadan. Saya juga merindukan kan apa, senang juga berbagi takjil, senang juga kalau misalkan ada berbagi takjil kita ikutan, itu senang juga. Nah ini dia, seperti apa Bu, kita harus mencoba. Ayo dari mulai Ramadan ini kita nggak memandang hanya ini agama saya ini, tetapi ini menjadi sebuah kebersamaan seperti yang disampaikan. Nah tetapi untuk kita yang menikmati puasa ya, justru ini dijadikan sebuah wadah yang membuat kita ada sebuah kebersamaan. Jadi begitu selesai Ramadan, makin kebersamaannya makin menyatu gitu ya Bu. Sangat dulu misalnya warung buka gitu aja ada orang makan udah kali ada yang rahasia gitu ya. Sekarang ya kan saya melihat dari casingnya saja, misalnya casing busananya itu menunjukkan dia Muslim tapi dia makan gitu, karena memang mungkin dia sedang tidak berpuasa, perempuan yang sedang berhalangan untuk berpuasa, itu menjadi hal yang biasa dan orang sudah tahu kok, nggak menonjolkan sesuatu yang berbeda, justru nggak harus tutupi juga ya. Di Solo sendiri di Balai Kota dan Kompleks Pasar Gede itu ketika Imlek kemarin ini nuansanya lampion semua. Silakan monggo datang ke Solo. Jadi bisa dilihat. Nah ini benar nih, yang menyaksikan boleh datang ke Solo. Itu semua nuansanya Imlek gitu. Chinese New Year, tapi dan yang foto-foto juga nggak semuanya orang yang merayakan Imlek, semua menikmati, universal. Nah berganti dengan Ramadan juga sama, ketika dipasang semua dengan Asmaul Husna, kemudian 99 nama Nabi itu, kemudian juga lampion tapi berbentuk nuansa Islami.
hias-hiasan bangsa Islami, asma Allah yang dipasang di beberapa tempat itu juga tidak, saya yakin juga tidak semua orang Muslim yang foto di situ, sama dengan kalau misalnya Natal ada banyak pohon Natal di mal-mal juga yang foto juga nggak semua orang. Iya, benar. Ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan dan inilah Indonesia. Bagaimana orang yang tidak berpuasa pun dia ikut bangun sahur misalnya, atau kan kita bisa monitor di grup-grup ya, orang banyak saling menyapa di dini hari, kemudian orang jadi lebih kuat rasa toleransinya, rasa kebersamaannya. Dan kalau sedikit cerita di Kota Solo ada yang disebut dengan Solo bersama selamanya. Ini kita mengumpulkan setiap tahun tuh 10.000 paket sembako, 10.000 bayangkan. Itu yang menyumbang nggak semua orang Muslim juga. Jadi seluruh masyarakat Kota Solo dari segala etnis, keyakinan, agama, golongan bersatu untuk betul-betul bagaimana membuat everybody happy lah. Semua orang bahagia. Jadi menurut saya ini kebiasaan-kebiasaan baru dan dari pandemi kita belajar untuk bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi Indonesia yang tidak meninggalkan ciri khas jiwa dan karakter orang Indonesia, yaitu bergotong royong, toleransi. Kalau dulu kan toleransi ya, yang rayain Lebaran ya kita apresiasi, yang rayain Natalan ya kita apresiasi. Bahkan viral kan di mana-mana ada yang satu daerah misalnya bersihin masjid bersama-sama dari lintas agama. Dan bergantian juga ketika Natalan yang satgas-satgas yang jaga juga tidak semuanya. Ini yang menurut saya harus dihidupkan. Jadi toleransi dalam keberagaman dan banyak itu ada rumah-rumah ibadah yang kayak di mana ya, di Bali itu ada Puja Mandala, di Surabaya juga ada apa tuh namanya intinya rumah-rumah ibadah dari berbagai agama di satu lokasi. Itu jamur dan marilah kita sama-sama belajar saling menghargai ya. Teguran dari Sang Maha Pencipta kepada kita semua dalam kondisi pandemi kemarin itu menjadikannya sebagai introspeksi diri kita, sebagai mawas diri kita untuk kehidupan semua umat manusia yang lebih baik. Jadi belajar bukan menahan diri tapi mengendalikan. Kalau menahan kan diri. Menahan itu kan aduh kayak di dada tuh kan nahan itu kan nyesek. Ada nyeseknya gitu ya. Menahan itu menurut saya keikhlasannya kurang. Tapi kalau ikhlas itu. Iya, betul. Diri betul. Ikhlas mengendalikan. Baik. Saya pengen banget, tapi it's not mine, bukan hak saya dan saya belum berhak untuk makan dan minum karena saya sedang berpuasa. Atau misalnya, saya nggak bisa beli karena ada kan viral ya di media misalnya, stop mahal. Kalau kamu bilang mahal berarti kamu nggak punya daya beli untuk itu. Ya udah nggak usah bilang mahal, berarti kamu belum punya kemampuan. Jadi bukan menahan untuk tidak membeli itu, tapi mengendalikan diri itu berarti punya keikhlasan. It's not mine. Ikhlas menjalani. Ya udah, jadi punya saya segini, mensyukuri punya saya segini. Gitu. Bahkan lebih bersyukur kita melihat di bawah atau orang lain kok orang itu susah, karena di rumah saya Mbak, saya itu tinggal dengan 100 lebih bahkan mungkin 150 lebih ya kakak Magersari. Jadi masuk ke halaman rumah itu full banget ya. Magersari, para abdi dalam dan keluarganya tinggal di sini dan mereka hidup di rumah-rumah petak yang sangat kecil. Bayangkan di era pandemi di lockdown nggak bisa kemana-mana, satu keluarga ruangan sekian 4 kali 6 meter misalnya, satu keluarga aktivitas semua di situ, sementara kita punya ruang makan, ruang tamu, ruang tidur, punya kamar mandi sendiri, nggak harus bercampur, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan dalam hidup ini? Wah, betul. Iya. Baik. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau ini memang benar ya. Tadi nyesek banget sih ya, seperti menahan diri itu ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas itu jadi kepahitan kalau kayak gitu. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kita harus belajar saling menghargai sehingga kita bisa mengerti dan memahami makna keberagaman, itu yang paling penting. Tadi bener loh, keren banget ya. Jadi Solo, Semarang pun juga seperti itu sekarang ini ya, karena semua orang yang Chinese juga
sama-sama masuk di Muslim, yang Kristen juga sama-sama. Jadi ada sebuah kebersamaan, saling menghargai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Karena hidup kita ini akan lebih indah sih. Ya itu tadi harapan dari beliau sampaikan, sikap toleransi, tidaknya begitu ya Bu Febri ya. Oke, lalu begini, saat ini kan kita masuk-masuk di masa-masa di Ramadan lah ya. Jadi di Ramadan, nah, ending dari Ramadan sendiri adalah saat kita berpuasa itu selesai, itu menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, bagaimana sebaiknya setelah kita ending menjadi sebuah kebiasaan, kebahagiaan, tapi habit itu tadi tetap ada sehingga di saat kita mengakhiri, tetapi pola itu tetap ada. Kadang-kadang terlewatkan, bahkan kadang-kadang hilang ya Bu Febri ya. Nah, bagaimana sebaiknya ini? Saya belajar banyak loh dari hal ini, dan saya belajar juga kenapa saya mengikuti. Ternyata puasa ada baiknya loh. Yang tadinya badannya nggak enak-enak jadi lebih enak. Iya loh. Yang jadinya kepengennya ini jadi nahan, nggak kepengen apa-apa gitu, nggak pakai plaster mulutnya kayak gitu. Ya, Bagaimana? Ya, memang harus muncul kesadaran diri sendiri. Jadi Itu dia ya. Harus bisa membaca tanda-tandanya ya, harus bisa membaca pesan-pesan ilahi. Ini harus kita betul-betul bisa membaca, karena kita sudah diperingatkan seperti ini, kita harus mawas diri, introspeksi. Kalau ini kita tidak maaf ya, secara spiritual saya kok malah takut ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, dengan rasa syukur besar, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan akan lebih parah lagi, akan diguncang lebih dahsyat 10 kali lipat dari yang kemarin. Kan kita nggak mau nih ya. Kita kan ingin masa depan anak cucu ke depan kan harus lebih baik ya. Kita dari sekarang juga harus punya fondasi yang kuat untuk mempersiapkan generasi ke depan kita menikmati hidup kita lebih baik, karena yang kita nikmati sekarang itu kan perjuangan juga dari para pendahulu kita yang sebelum hidup sebelum ada dari kita ada ini. Maka menurut saya memang kalau kita sudah mendapatkan ini atau bahasa spiritualnya hidayah, ya mari kita nikmati ini, rasa syukur ini kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Ya kalau orang Jawa bilang saat termu nglakoni kersane Gusti Allah itu bukan pasrah tetapi ikhlas. Beda, kalau pasrah itu kayak ikhlas, iya. Kepleh-kepleh, nggak bisa apa-apa gitu. Ada daya juang gitu, tetapi ya, betul ya. Tahu kenapa kita harus ini. Jadi mari kita budayakan ini semua menjadi sebuah habit, kebiasaan. Lebih saling menghargai waktu ya, lebih saling menghargai orang lain. Karena kita nggak tahu, waktu yang kemarin kan ngeri banget. Ada masa-masa di mana kita semua tercekam dan mencekam hidup ini. Setiap buka handphone ada berita duka, selalu berita duka. Benar. Kemarin baru ngobrol begini-begini, besoknya sudah nggak ada. Juli. Dan banyak sekali. Jadi ya sudah, kalau kita bisa menyikapi dengan makna spiritual yang baik, ya mari kita manfaatkan momentum selagi masih diberi waktu dan kesempatan. Mari jadikan hidup ini berkah buat orang lain, sehingga ketika saatnya tiba kita sudah bisa merasakan kita sudah pernah menjadi berkah buat orang lain gitu, daripada kita sekali gitu kan. Termasuk kita sharing seperti ini, saling menginspirasi. Benar. Kita lebih pintar dari orang lain. Semua orang pasti bisa menginspirasi orang lain, tapi ini untuk saling mengingatkan. Saya juga senang mendengarkan mungkin tausiah atau mungkin inspirasi dari orang lain. Dengan siapapun kita belajar, dari orang-orang yang di sekitar kita, dengan tukang becak yang ada di rumah. Nah, itu dia. Di jalan yang saya temui setiap hari, bahkan dengan siapapun yang kita temui setiap hari, baik itu di dekat kita ataupun mungkin cuma sejauh mata memandang, kita melihat sebuah peristiwa atau kita mendengarkan sesuatu, maknai semua dengan spiritual. Itu pasti indah, dan setiap yang terjadi itu pasti ada maksudnya, dan baru kita bisa semakin mengerti di setiap peristiwa pasti ada hikmah di baliknya. Maka jangan biarkan hidup ini hanya nafasmu yang berhembus dan jantungmu yang berdetak, tapi hidupkan kehidupanmu, harus alive. Semua panca indera kita tuh harus kita juga untuk dibangunkan, nggak sekedar mendengar saja, tapi mendengar dengan hati, nggak sekedar melihat saja, tapi yang kita lihat itu harus kita maknai.
nggak sekedar Betul ya. makanan masuk terus kita enak gitu, tapi kita maknai masuknya makanan ini, oh ini ada yang buat, oh ini ada yang begini, oh orang lain itu nggak bisa makan begini. Jadi seluruh panca ada proses ya. ada proses. Saya Segala tadi sesuatu ada proses. dengan orang yang di apa yang tadi saya ceritain, saya pulang dari Geria PMI di mana ada banyak satu lagi Geria Bahagia, orang-orang sepuh, orang-orang tua yang terlantar, itu juga dia bilang saya mandi sendiri. Padahal ini tangan kanannya nggak bisa berfungsi karena stroke, tapi dia bangga, dia bilang dia mandi sendiri. Saya nggak mau dibantu, saya masih bisa sendiri. Terus seketika kita lihat tangan kita, alhamdulillah tangan kita berdua ini masih bisa berfungsi. Sementara ini tidak gitu ya. Jadi macam-macam lah. Tuhan itu kalau mau menunjukkan pada kita supaya kita bersyukur, maka indahnya syukur. Nikmati bulan Ramadan ini bukan hanya untuk umat Muslim, dan sekarang kan juga yang Nasrani juga sedang masa Paskah ya, Minggu Paskah. Iya benar. Ini pas sama-sama gitu ya, senang banget ya. Jadi ini kan pesan ilahi loh dari Sang Maha Pencipta. Harus ada kebersamaan ya. Kamu semua diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Iya betul. Agar kita juga semakin belajar toleransi jadinya ya, karena toleransi kan menciptakan dunia yang lebih baik gitu loh ya. Jadi memang mau tidak mau diajarkan kita untuk semakin toleransi seperti itu. Bu Febri, ada saran nggak untuk ibu-ibu yang kayaknya merasa terhimpit saat ini dengan harga minyak yang tinggi karena tak kebeli? Kalau yang duitnya banyak bisa beli gitu kan ya, tapi yang mencekam dan ya seperti itu. Ada saran-saran singkatkah buat seperti itu? Apalagi ini masa-masa harus menyiapkan makanan, harus apa, aduh gitu kan. Nah, saya sih mengambil positifnya aja, ya udah tidak usah makan gorengan, semua direbus, mana enak gitu katanya. Silakan Bu Febri. Benar, kalau di dalam konsep masyarakat Jawa itu justru dijadikan laku tirakat sekalian, sesirek dan ngirang-ngirangin. Dan kan ada tirakat juga yang semua tidak digoreng itu juga ada kan, kita makan rebus godok-godokan ya, gitu ya. Terus kan juga tidak ada yang digoreng, semua direbus, dikukus ya. Jadi intinya begini, mari kita memang kalau dipikir buat yang lain, iya kamu enak, kamu kan bisa beli ya. Justru kalau kita bisa beli, tapi kita mengendalikan diri untuk tidak membeli karena kita bertoleransi dengan yang lain, itu tingkatnya tinggi. Tapi kalau misalnya ya jelas orang bisa beli kok, ya dibeli semua misalnya ya, itu kan menunjukkan sebuah keserakahan. Jadi menurut saya, benar ya, siapapun yang bisa beli ataupun tidak bisa beli, mari kita sama-sama bertoleransi juga gitu. Saya sendiri juga nggak nimbun minyak, dan saya juga belakangan ini juga nggak terlalu banyak untuk beli minyak. Bahkan saya juga berpikir apa ini juga teguran ilahi bahwa kita harus semakin memperhatikan kesehatan dari asupan minyak yang kita pakai gitu ya. Karena kalau minyaknya semakin murah malah kita suka berpikir ini minyak beneran apa enggak ya? Kok ada sih yang murah gitu kan, malah jadi mikir gitu kita. tapi benar Bu, segala sesuatu disikapi dengan positif. Saya setuju banget. Menangkap banyak hal pembelajaran yang disampaikan oleh beliau. Ini kita baru kalau kita berpikirnya linier, ini itu politik, itu rekayasa. Nggak selesai. Kan sulit. Tapi kalau kita bisa, makanya saya tuh prinsip hidup saya madep, mantep, manut Gusti Allah. Jadi madep, mantep, saya manut Tuhan Sang Maha Pemberi. Jadi ya sudah, ini kersaning Tuhan seperti ini. Ya wes. Nikmati ya, ikuti. Jadi misalnya sudah kita mungkin memperbanyak, bahkan sekarang ini banyak orang kalau misalnya makan gorengan seri. Ya memang saya cukup prihatin juga ya sama para pedagang kaki lima kuliner yang kerjanya mendapat uang dari goreng itu loh, dari makanan gorengan dan sebagainya. Ya berarti we have to change our mind, kita harus merubah pikiran kita, dan mungkin lifestyle kita juga harus dirubah. Ini membuat sebuah tantangan, memberikan sebuah tantangan untuk kita kreatif, harus apa yang kita lakukan. Betul, kreatif itu ya. Masyarakat modern sekarang udah banyak tuh wajan-wajan yang menggoreng tanpa minyak itu loh, kan banyak sekarang.
Oh benar, iya sebelumnya jauh sebelum itu Bu, jauh sebelum pandemi itu wajan-wajan, tapi mereka nggak berpikir seperti itu. Saya juga tidak sadar waktu Rasanya ditawari beli juga gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Tetapi kadang-kadang kita beli tidak untuk dipakai, tapi dipajang. Nah itu dia yang jadi masalah. Nah tapi sekarang memang sebenarnya sudah terpikirkan dari dulu bahwa kesehatan ini akan menjadi nomor satu. Tapi setelah ada masalah baru kita berpikir bahwa kesehatan ini harus menempati di urutan pertama ya. Kalau kita sehat, semua sehat. penyesalan Betul. datang belakang hari. Betul banget. Nah, Ya, mumpung iya seperti baik. kita diingatkan, jangan sampai ada penyesalan di belakang hari. Ya mari kita selalu waspada. Eling lan waspada itu tadi loh. Itu udah jadi orang yang lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Yaitu itu udah Betul. Betul. yang paling indah lah bijaksana dalam hidup. Bahkan ada yang yang memviralkan bahwa stop untuk bicara mahal. Kalau kau mengatakan barang itu, tempat itu atau sesuatu itu mahal, berarti daya belimu tidak sampai di sana, berarti itu bukan tempatmu. Sehingga iya. Itu mahal Peter, oke, iya. Bukan wilayah saya. Kalau ada orang yang bisa menikmati, oke mungkin itu untuk dia tapi yang penting kan di dalam hidup ini kita harus bermanfaat buat orang lain. Kita harus punya sesuatu karya untuk bisa kita persembahkan buat orang lain. Terus kita juga harus berbagi semua demi kemuliaan Sang Maha Pencipta. Intinya kan amin. Iya, betul sekali. Benar. Dan ini baru Ramadan ya, ngobrol bersama dengan dari Keraton Panten Ayu Febri di Pokusumo. Tapi ke depan nanti kita akan ngobrol banyak sekali kok pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui email saya. Bagaimana sebaiknya wanita dan komunitas? Ternyata wanita tuh banyak banget komunitas. Yang penting bukan komunitas. Nah, ini kayaknya beliau sekali untuk bisa bahas nanti di next ke depan bersama dengan beliau ya. Seperti itu. Nah, Ibu, sebelum kita menutup, kita akan sebentar lagi akan mengakhiri di Ramadan ini ya. Apa yang mau disampaikan untuk kita? Karena kita semua yang menyaksikan, ya ini semua yang menyaksikan mewakili. Silakan Ibu. Ya, jadi saya tidak berpesan ya, tetapi ingin berbagi ya perasaan yang saya rasakan, pengalaman hidup yang saya rasakan belakangan ini, bahwa peristiwa atau pengalaman hidup ini membelajari kita, memberikan kita sebuah peringatan yang luar biasa. Itu tanda bahwa Tuhan sayang pada kita, memberikan kita sebuah pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berharga, dan inilah yang mendewasakan kita. Jadi harapan saya semoga kita lebih mawas diri, kita lebih bisa bersiap diri untuk kehidupan yang lebih baik ke depan, dan barang siapa yang siap eleng lan waspodo, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Amin. Ada keberuntungan yang datang tanpa disengaja. Kita selalu berbuat kebaikan, kita mikirkan orang lain, itu insya Allah kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang-orang di sekitar kita tuh kayak ada sesuatu, kayak ada blessing in disguise, ada mujizat yang datang, yang tiba-tiba tuh kayaknya kok ada aja yang bantu gitu. Tangan-tangan Tuhan itu datang dari segala penjuru karena sudah dijanjikan rezeki itu datangnya dari segala penjuru yang kadang-kadang tidak kita duga. Maka besarkan keyakinanmu bahwa Allah Tuhanmu itu Maha Pemberi, Maha melindungimu, Maha mengetahui segala-galanya. Maka jalan hidup kita mari kita perbaiki. Kita bukan manusia sempurna, semua orang juga pasti punya kesalahan, punya kelemahan, punya kekurangan, tapi kita diberi kesempatan untuk selalu belajar memperbaiki hidup kita. Lebih punya sikap toleransi, lebih peka pada lingkungan, lebih memperhatikan tanda-tanda sekitar, karena sebenarnya Tuhan tuh memberikan tanda cukup banyak. Misalnya ada tanda sinyal nih di badan kita yang sudah nggak oke, atau misalnya ada tanda sinyal dari sekitar, oke, berarti kita harus mengendalikan diri. Stop dulu, diam dulu sebentar. Untuk bukan mundur, tetapi diam sebentar untuk maju lebih jauh. Sehingga semoga mudah-mudahan kita semakin kuat ikatan batin kita dengan Sang Maha Pencipta, apapun agama dan keyakinan kita, semakin menyadari bahwa hidup ini berlangsung, ada yang memberi hidup. Maka hiduplah dalam kehidupan, jangan hanya diam saja, tapi harus alive, berbuat sesuatu, supaya setiap malam hari tiba kita bisa sampaikan laporan kepada yang memberi hidup ini, apa yang sudah kita lakukan, manfaat apa yang sudah kita berikan dalam hidup hari ini. Itu
seperti booster buat kita. Jadi Amin. buat orang lain bahagia, buat orang lain itu merasa happy dalam hidupnya, itulah kebahagiaan yang sejati. Iya, simpel sekali beliau sampaikan supaya dalam hidup setiap hari kita punya sebuah laporan untuk sang bikin hidup kita. Ini laporan loh. Kalau bicara laporan ini panjang nih. Berarti ada doa, ada perjumpaan yang istimewa dong dengan Sang Pencipta. Selama ini bagaimana? Kalau ada itu ya. Sibuk. Selama ini sibuk ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Laporannya diaudit juga kan? Iya, belah, makanya harus punya waktu begitu kan. Siapa yang tidak kenal Kota Solo? Kota Solo dikenal sebagai the spirit of Java. Spiritnya Java ada di Kota Solo, dan Kota Solo kota dari Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, kota yang tidak pernah tidur, kota yang melahirkan banyak sejarah, kota yang selalu dirindukan dengan kulinernya, kota yang sangat berbudaya dan dikenal dengan batiknya, dikenal dengan segala keragaman budayanya. Maka yuk kita selalu ingat Solo, ingat budaya, dan mari kita sama-sama bisa membuat Kota Solo ini menjadi berkesan di hati agar supaya banyak masyarakat dunia, banyak masyarakat Indonesia datang ke Kota Solo. Dan bicara soal Solo tidak hanya sekedar bicara budayanya saja, tetapi bagaimana perilaku masyarakat terdahulu di Kota Solo ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Nah, mari seluruh marga masyarakat Indonesia kita semakin mencintai budaya dari setiap wilayah di kota dan juga wilayah di seluruh Nusantara ini, pasti semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satunya di Kota Solo, the spirit of Java. Oke, dear, thank you banget buat kebersamaan kita semua. Kita akan ketemu kembali di sesi yang akan datang bersama dengan beliau pastinya ya. Sampai jumpa. Aduh Miss, Raden Ayu Febri cantik dan kelihatan banget dari keraton. Apa rahasianya keglowingannya ya? Wah Mas Bro dan Mbak Bro, maaf ya, video jadi tidak cantik ya, karena ada suaranya Mbak Google itu loh. Ya pasti beda toh Mbak dengan kita-kita. Tapi kita bisa tambah ilmu kan. Nah, kalau pengen tahu rahasianya, tunggu Miss Corina tips berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya Mas Bro dan Mbak Bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subrek. What subreks? Biar lucu ngomong subrek. Durung mangan pari, durung bodo ojo ngajarin. Bye.